Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemarin saya telah memberikan informasi salah satu media pembelajaran daring dengan melalui Quizizz. Dan hari ini pada tema yang sama, saya ingin membagi informasi yang sama dengan media yang sama, yaitu Quizizz. Tapi kalau kemarin kita bagaimana cara kita membuat soal di aplikasi Quizizz ini. Nah, hari ini saya ingin berbagi bagaimana cara kita menjalankan soal atau kuis yang tadi kemarin telah kita buat begitu. Dan bagaimana siswa bisa mengerjakan tugas yang kita buat dari aplikasi Quizizz ini, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa Quizizz ini menarik, rekomendasilah untuk kita sebagai guru dalam memberikan evaluasi kepada siswa, karena Quizizz ini konsepnya permainan tapi bagian dari evaluasi yang menarik, karena kita sebagai guru bisa memberikan nilai dari hasil jawaban-jawaban yang siswa kerjakan. Artinya benar dan salah itu sudah terkoreksi secara sistematis pada kuisis ini tadi, karena kita sudah memberikan kunci jawaban itu, sehingga mungkin bahasanya seperti CAT lah Bapak Ibu. Jadi siswa menjawab itu sudah ada benar dan salahnya, kita tinggal konten saja atau memberikan nilai sesuai jawaban benar dan salah yang dijawab oleh siswa. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Yang menariknya lagi bahwa Quizizz ini kita bisa memakai atau menjalankan evaluasi soal yang dibuat oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama seperti biasa, login dulu Bapak Ibu, buka di Google ya, cari di Google, kemudian klik atau ketik Quizizz. Kemudian setelah kita klik Quizizz, maka akan muncul tampilan loginnya. Nah, seperti biasa. Kemudian klik masuk. Setelah kita klik masuk, maka kita akan dibawa kepada dashboard masuk atau akun Google. Maka lebih mudahnya seperti kemarin, masuk dengan akun Google. Setelah itu pilih akun Google kita atau akun Gmail kita. Ya, kalau di sini saya klik Joni Haryanto, JHRS hmiyakusa@gmail.com. Kemudian kita akan diarahkan kepada menu akun Quizizz pribadi kita. Kemudian klik titik 3 di atas atau garis 3 di atas, maka akan muncul menu-menu yang akan kita jalankan. Untuk itu, karena kita bisa saja kita memakai kuis yang kita buat, yaitu klik kuisku. Nah, tapi hari ini saya ingin memakai kuis yang dibuat oleh guru-guru yang lain atau teman-teman yang lain. Maka itu atau klik temukan kuis. Nah, di situ secara otomatis akan men-searching atau diarahkan kepada menu pencarian kuis. Ketik kuis yang akan kita cari di dashboard itu. Di situ saya mengetik kisah Lukman. Nah, setelah kita ketik kisah Lukman, maka enter atau klik pencariannya. Setelah itu akan diarahkan kepada pilihan-pilihan kuis yang dibuat oleh orang lain. Di situ banyak tuh kisah Lukman Al-Hakim, kisah teladan Lukman kelas 6, kisah Lukman Hakim, dan seterusnya. Itu panjang Bapak Ibu, tapi kira-kira begitu. Maka akan banyak pilihan. Pilih salah satu yang menurut kita itu sesuai dengan apa yang akan kita ajarkan. Maka saya pilih salah satunya, yaitu kisah Lukman. Kita bisa cek satu persatu dari soal-soal itu, mana yang kira-kira lebih tepat untuk kita berikan evaluasinya kepada siswa. Kalau di sini saya pilih yang kisah Lukman tuh yang nomor 2. Maka akan tampil pilihan dashboard, pilihan bagaimana cara kita menjalankan evaluasi itu. Itu ada hidup, jadikan PR, latihan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau hidup atau langsung atau live, maka kita harus tunggui dan kita ikuti live-nya sampai kapanpun. Maksud saya
sebelum kita akhiri maka tidak akan berakhir. Nah, itu kalau hidup. Tapi di sini saya akan memberikan informasi bagaimana kalau kita jadikan PR. Klik jadikan PR, maka akan muncul pilihan-pilihan sampai kapan kita memberikan tugas itu. Artinya ketika klik jadikan PR, maka tugas itu berlangsung dari ketika kita klik host game sampai tanggal berapa, jam berapa, kuis itu akan kita akhiri. Secara otomatis begitu Bapak Ibu. Atur tanggalnya, atur jamnya, kemudian klik host game. Nah, ketika kita klik host game, maka akan tampil di situ ada tulisan akhiri game, berbagi link. Itu ada logo kelas. Logo kelas itu adalah classroom. Artinya ketika kita klik berbagi link itu, maka dia akan diarahkan ke kelas-kelas yang ada di classroom. Tapi kita tidak akan ke situ karena akan sedikit ribet kalau seandainya siswa kita tidak ada di classroom. Nah, akan lebih mudah kalau kita klik itu yang gambar gear, gambar rantai itu ya. Nah, klik gambar rantai itu artinya kita copy linknya. Kita copy linknya, atau bisa saja kita meminta peserta untuk membuka join myquiz.com, kemudian masukkan kode kuisnya. Tapi itu agak sedikit ribet Bapak Ibu. Jadi lebih mudahnya kita copy link itu dengan mengklik gambar rantai itu, kemudian kita kasihkan atau berikan kepada siswa di grup. Sini saya tulis quizzes.com/join tanda tanya gizi sama dengan 519703. Kalau sudah soal MPPRI kerjakan ulang harian agama ya, klik link itu, tulis nama dan kelas. Begitu. Biasanya saya begitu. Jadi saya copy, kemudian saya serahkan atau saya berikan kepada siswa untuk dia mengklik tulisan-tulisan atau link yang saya kasih. Ketika dia mengklik tulisan itu Bapak Ibu, maka akan tampil di bagian dia atau tugas siswa itu dashboard layanan masuk. Nah, seperti ini. Jadi siswa tidak repot karena dia tinggal menulis nama, kemudian mulai game, maka dia akan mengisi. Nah, seperti yang di Bapak Ibu lihat sekarang. Kalau sudah, kita bisa cek itu di hasil Bapak Ibu. Nah, di hasil akan tampil siapa saja yang mengerjakan dan siapa saja yang ikut pada kuis itu. Itu terlihat ketepatan pertanyaan, kemudian upaya pemain. Itu ada 4, 25, 25 pertanyaan, itu artinya soalnya ada 25. Kemudian 25% berarti ketepatan siswa dalam menjawab itu baru 25%. Karena memang baru saya sebarkan. Kemudian ada 4 upaya, itu artinya ada 4 orang yang mengerjakan kuis itu. Jadi kalau siswa kita ada 25 kemudian mengerjakan semua, berarti upaya yang sudah ada 25. Nah, itu menghitung siapa yang mengerjakannya, begitu Bapak Ibu. Nah, ketika semua sudah, maka bagaimana cara kita mengkoreksinya? Nah, sebenarnya kalau koreksi sudah dilakukan oleh sistem, tapi hari ini bagaimana cara kita memberikan nilai yang menurut kita, bukan menurut kuisis. Karena dari kuisis punya nilai sendiri, kita juga punya penilaian sendiri, begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Maka klik nama dari siswa yang akan kita berikan nilai atau evaluasi itu. Misalnya di sini saya melihat nilai Aldi Sahreza. Maka ketika saya klik nilai nama Aldi Sahreza,
maka muncullah pilihan di situ ada hapus, kemudian ada cetak. Nah, klik cetak. Ketika kita klik cetak, maka akan muncul pilihan print out. Nah, bentuknya sebenarnya kalau lewat komputer maka bisa langsung di print. Bentuknya PDF Bapak Ibu. Nah, karena saya dari HP, maka saya download dulu begitu kan. Nah, itu sudah terlihat hasil downloadannya, simpan sebagai PDF itu ya. Quizzes, dia ketepatannya 100% akurasinya. Berarti dia dalam menjawab soal itu semuanya betul Bapak Ibu. Makanya nilainya bisa kita poten 100 karena dia benar semua. 100% itu Bapak Ibu. Kalau dia itu benarnya cuma 75%, maka berarti nilainya 75. Nah, menghitungnya. Jadi kita tinggal mencoret nilai saja Bapak Ibu. Kita nggak harus mengoreksi karena sistem sudah mengoreksi. Itu lihat, total pertanyaan ada 25. Yang benar ada 25, yang salah 0 dan yang tidak terjawab juga 0. Artinya dia benar semua, makanya nilainya 100. Nanti kalau seandainya dia cuma menjawab atau dia cuma benar 20, maka di situ akan tertulis soal 25, yang benar 20, yang salah 5, yang tidak terjawab 0 dan seterusnya begitu. Jadi kita tinggal menilainya dalam bentuk poin yang kita masukkan ke buku nilai. Ya begitu Bapak Ibu. Jadi sangat mudah kan? Nah, jadi memang evaluasi ini menarik untuk kita sebagai guru melakukan evaluasi penilaian, baik itu penilaian harian atau mungkin penilaian akhir semester. Karena bagi siswa seperti main game, tapi mereka belajar sesuai dengan materi pembelajaran yang kita berikan. Ya, konsep pengisiannya sama seperti kita CAT, Computer Assistant Test, begitu ya. Ya seperti kita tes CPNS atau tes-tes yang berbasis komputer. Jadi setelah kita siswa menyelesaikan tugasnya itu sudah terdapat nilainya, berapa dia dapat nilai. Nah, nanti ketika pas masuk sekolah, Bapak Ibu, selesai pandemi ini kan kita masuk sekolah lagi, kertas-kertas yang tadi kita download, yang bentuknya PDF, kita print, kita bagikan. Jadi mereka bisa melihat keseriusan kita sebagai guru untuk mengevaluasi mereka dalam bentuk kertas-kertas ini Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita nilai. Nah, begitu. Jadi menarik bukan? Jadi mungkin itu saja bagaimana cara menjalankannya. Nah, semoga berhasil, sukses selalu. Selamat menikmati bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalankan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.